dari kelompok PKN yang beranggotakan Nitis Okoroida, Ina Novia Purwanisi, dan saya sendiri, Faraya Sarjana, akan sedikit menceritakan tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah sekitarnya Mbak Nitis Okoroida. Jadi ceritanya, Mbak Nitis punya teman namanya si A. Mbak Nitis sama si A tadi dia berteman sejak SD sampai sekarang. Tipenya si A ini, dia itu orangnya periang, dia itu baik hati. Singkat cerita, saat itu kelulusan SMP, si A ini tadi dia tidak melanjutkan sekolah karena keluarganya itu tidak mampu membiayai pendidikan si A. Lalu dia pergi untuk merantau ke Jakarta, tapi dia tidak betah. Akhirnya dia balik lagi ke rumahnya. Saat di rumahnya ini, dia itu didesak oleh keluarganya untuk pergi lagi ke Jakarta, dan dia mau. Akhirnya dia pergi lagi ke Jakarta. Setelah bertahun-tahun, dia tetap tidak betah dan dia memutuskan untuk pulang lagi ke rumahnya, dan dia di rumah tidak melanjutkan pendidikan, dia tidak bekerja. Nah, seiring berjalannya waktu, ada berita heboh, ada berita yang mengejutkan yang datang dari si A ini tadi. Dan beritanya yaitu si A dia stres dan ngamuk-ngamuk. Ternyata benar, setiap malam si A ini dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah sama dirinya sendiri, dia sering berjalan-jalan dan menor tanpa menggunakan bra. Hal ini membuat Mbak Nitis berpikir, ada apa dengan si A? Kenapa si A melakukan itu? Akhirnya kejanggalan Mbak Nitis terungkap setelah setahun. Si A menceritakan semuanya sama ayahnya Mbak Nitis. Dia menceritakan apa yang telah dialaminya, apa yang telah dilaluinya, dan terdapat kejadian yang tidak senonoh yang terjadi, yaitu dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Setiap seminggu 2 kali dia diberlakukan seperti itu. Dia diperlakukan selayaknya pacar oleh ayahnya sendiri. Dan saat itu dia hamil dan dia keguguran, ayahnya tetap melakukan seperti itu. Dan dia itu dibayar 15.000 untuk tutup mulut, untuk tidak memberitahukan semua itu kepada orang-orang. Sebenarnya ibu dan adiknya itu tahu, tapi dia tidak mampu memperingatkan ayahnya, tidak mampu memperingatkan itu karena mereka takut diancam, disiksa, bahkan dibunuh. Dan kemarahan ibunya ini dilampiaskanlah semuanya kepada si A. Ibunya memukul si A, ibunya memarah-marahi si A, padahal jelas tahu bahwa si A itu tidak bersalah. Nah, itulah kejadian yang dialami oleh si A. Dia telah diperlakukan tidak layak oleh ayahnya, dia telah dimarah-marahi oleh ibunya, telah dipukul-pukul oleh ibunya, ketidakadilan yang ada di keluarganya. Dan akhirnya dia melaporkan kepada ayahnya Mbak Nitis, dan dia itu tidak mau melanjutkan masalah ini itu untuk ke polisi. Dia tidak mampu, dia tidak mau ayahnya ini dipenjara, dia tidak mau keluarganya itu bermasalah. Nah, dia cuma mau dia itu aman dari ayahnya, dia tidak dipukul oleh ibunya. Akhirnya dia dijodohkan oleh omnya Mbak Nitis, sama omnya Mbak Nitis dia menikah dan mereka hidup jauh dari ayahnya si A. Ya, jadi di sini saya akan memberitahukan pelanggaran apa yang terdapat pada kasus yang sudah dijelaskan oleh Mbak Farah tadi. Jadi yang pertama yaitu pelecehan seksual, yang dimana sang anak diperkosa oleh ayahnya sendiri 2 kali dalam seminggu. Lalu yang kedua yaitu kekerasan terhadap anak, dimana dijelaskan oleh Mbak Farah bahwa sang ibu memukuli sang anak untuk melampiaskan kemarahan ibunya, padahal sang anak tidak bersalah, tetapi sang anak dipukuli oleh ibunya. Lalu yang ketiga yaitu penyuapan, di mana di situ ayahnya memberi uang 15.000 setelah diperkosa untuk uang tutup mulut dan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Lalu yang keempat yaitu hilangnya hak hidup merdeka, di mana sang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya, mendapatkan cinta dari kedua orang tuanya, dilindungi oleh kedua orang tuanya, tetapi dia malah diperlakukan semena-mena, di mana dia diperkosa oleh ayahnya untuk
melampiaskan nafsu sang ayah dan juga dipukuli oleh ibunya untuk melampiaskan kemarahannya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.